Salam Kristus, selamat ketemu di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan saya ingin membawa kita dalam satu topik di dalam Ibrani 10 ayat 25. Satu hal yang saya ingin bincang kepada kita, yaitu mengenai apakah kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita berjauhan, beribadah online dan distancing, tidak in person, tetapi dengan digital dan semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah itu cara yang terbaik dari Tuhan untuk kita sebagai orang percaya untuk berkumpul atau tidak, ataupun memang itu adalah sesuatu yang ideal, maksudnya ideal, sesuatu yang memang terbaik atau tidak. Bagaimana dalam pandangan dan pikiran Bapak Ibu saudari tentang mengenai pertemuan sebagai orang percaya? Apakah terbaik untuk kita seperti yang sekarang ini, yaitu not in person, tetapi melalui digital, melalui video, dan tidak ada sentuhan, tidak ada connection, tetapi lihat gambarnya, videonya saja? Apakah itu yang terbaik, ataupun itu adalah option yang dapat dilakukan tetapi bukan yang terbaik? Mari kita lihat dalam teks kita renungan pagi ini, Ibrani 10 ayat 25. Berdasarkan firman Tuhan kita akan lihat dan menilai apakah yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Berdasarkan teks ini di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "If you love me," kata Tuhan, "if you love me, obey or keep my commandment. If you love me, you will do as I command." Dan kembali kepada teks Ibrani 10:25 ini tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi yang 25E ini Bapak Ibu Saudari, paragraf yang pertama 25E, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maksudnya bukan kehendak Tuhan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berdasarkan teks ini kita ponder dan kita memikirkan yang mana yang terbaik sebenarnya kehendak Tuhan bagi orang percaya di dalam menasihati dan mendorong satu sama yang lain. Berdasarkan ayat ini, sekali lagi saya baca untuk kita dengan perlahan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi berdasarkan teks ini, kita bersyukur karena Tuhan beri kita firman-Nya dan kita tahu bagaimana yang kehendak Tuhan, instruksi dari firman Tuhan. Dan dalam ayat ini kita akan lihat kehendak Tuhan berdasarkan yang terbaik untuk kita sebagai orang percaya dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah adalah fellowship. Maksudnya fellowship itu ibadah, itu pertemuan itu fellowship itu adalah dalam kumpulan, tidak berjauhan, tidak melalui via video dan internet, tetapi in group. Dalam fellowship itu berarti kita bersatu dalam satu tempat. Dan dalam ABB, versi ABB, janganlah kita hentikan kebiasaan berkumpul bersama-sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang,
saudara. Sebaliknya, lebih-lebih lagi kita harus menggalakkan satu sama yang lain, karena kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan ini dalam bahasa Alkitab ABB. Jadi aplikasinya, yang pertama kita tahu dan kita yakin Tuhan baik bagi kita. Di dalam Yesus dia menyatakan kesempurnaan kebaikan Tuhan dan tidak dapat diragu-ragukan. It's beyond our keraguan, karena Tuhan menjelaskan dengan kepastiannya. Salib Yesus membuktikan kasih Allah kepada kita yang kekal, yang telah dilakukannya. Yang pertama kita lihat di sini, Tuhan itu baik. Dan Bapak Ibu Saudari, perkara yang paling dekat di hati Tuhan Allah kita, juru selamat kita adalah memenangkan jiwa, win soul untuk Kristus, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Dan hanya satu jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang terdekat dalam hati Tuhan adalah keselamatan dari jiwa seseorang. Dan membangun jemaat Tuhan, membangun orang percaya dalam iman mereka. Jadi caranya kita membangun adalah ada fellowship satu sama yang lain, ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan, diberi makanan rohani berdasarkan firman Tuhan, ada pemberitaan firman Tuhan, in corporate worship, menyembah Tuhan dan bersekutu satu sama yang lain dalam hadirat Tuhan. Nah, membangunkan orang percaya dengan iman kepada Tuhan, hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan, dan tujuan pertemuan kita adalah mendorong satu sama yang lain dan memuliakan Tuhan dalam pertemuan kita, dan dengan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan ini tadi. Kehendak Tuhan yang terbaik, the best di hati Tuhan bagi kita adalah fellowship, corporately. Yang terbaik di dalam kehendak Tuhan berdasarkan firman Tuhan adalah persekutuan bersama, corporate fellowship. Meskipun dalam semua grup, tetapi in group, in physical, tidak melalui WhatsApp, tidak melalui video, tetapi ada connection, ada fellowship, gathering together, perkumpulan bersama. Jadi makanya kita amalkan segrup itu penting dalam semua grup, tapi physically berkumpul bersama. Nah, segrup adalah platform untuk kita melakukan itu, yaitu mendorong, menasihati, membangun satu sama yang lain, dan memenangkan jiwa. Itu kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau, membangunkan iman sesama kita berdasarkan firman Tuhan. Dan seperti 3I gereja kita, yaitu di dalam pertemuan harus ada I. Yang pertama adalah encouragement, kita perlu dorongan, dan I yang kedua adalah equipping, dan I yang ketiga adalah evangelism. 3 elements ini harus ada di dalam semua pertemuan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yaitu mendorong satu sama yang lain, dan melatih, melengkapi satu sama lain sebagai orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus. Panggilan kita yang tertinggi adalah the high calling of God for us in Christ Jesus adalah menjadi saksi-saksi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, sebagai orang percaya yang menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyampaikan Injil keselamatan Yesus kepada orang lain, menjadi saksi-saksi Tuhan melalui kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah kita harus bertumbuh, melatihkan satu sama yang lain, dan penginjilan itu harus ada. Semua kita adalah saksi-saksi Tuhan. Di visi dan misi gereja kita adalah grow, establish, and multiply. Grow, establish, multiply. Kita harus bertumbuh sebagai orang percaya dari level 1 ke level 2 dan seterusnya, dan diteguhkan dalam iman, dalam ajaran, doktrin, kebenaran firman Tuhan, dan teguh di dalam pegangan iman kita, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Makanya kita mau, semua kita pribadi kita grow, establish, and multiply. Semua kita menjadi saksi Tuhan, diteguhkan dalam iman kita, tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan teguh dalam doktrin ajaran yang sehat berdasarkan firman Tuhan,
dan diteguhkan, establish dalam ajaran Islam, dalam iman kita, tidak akan goyah dalam melalui masa yang sukar. Kita tetap berdiri dalam teguh di atas kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ada dalam kita dan sebagian hidup kita. Kita tidak goyah, kita tidak mudah diperdayakan, kita tidak akan diperdayakan, tapi kita diteguhkan dalam kebenaran itu, pillar of the truth, dan kita dapat memenangkan jiwa menjadi saksi Kristus, establish the multiply, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Inilah mandat Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, kembali kepada teks ini tadi adalah di dalam Ibrani 10:25 tadi. Ini kehendak Tuhan bagi kita, the wills of God, the best of the will of God untuk kita yang percaya adalah ada grouping, ada pertemuan, ada fellowship di dalam physical keadaan yang real, yang physical, yang berkumpul, tidak melalui video dan semuanya. Meskipun sekarang ini kita gunakan media seperti ini adalah option yang kedua supaya kita ada connection. Tetapi dalam ayat ini, janganlah kita hentikan kebiasaan berkumpul bersama-sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang saudara. Sebaliknya, lebih-lebih lagi kita harus menggalakkan satu sama yang lain, karena kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ya, ini caranya, ini kehendak Tuhan bagi kita. Makanya buat masa ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, teguhlah dalam iman dan adakan masa dengan Tuhan dalam membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Berdoa itu sangat penting. Doalah untuk pastor family dan doa untuk saudara kita. Doalah, karena doa itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita, dan juga kita dapat doa untuk orang lain. Doakan rencana Tuhan memenang jiwa seluruh dunia ini. Karena apabila kita mendoakan orang lain juga, Tuhan pastikan kita juga dilayani oleh kuasa Tuhan. Apabila kita memberkati orang lain, kita juga Tuhan pastikan kita juga diberkati dulu. Kita yang menerimanya dulu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini dulu renungan kita, dan dalam ayat Ibrani 10:25 ini kita renungkan secara pribadi apa yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita adalah corporate fellowship, pertemuan seperti dalam gereja dan saya grup. Itu kehendak Tuhan. Meskipun saat ini kita berpisah, kita belum dapat, dan kita akan bertemu lagi dalam sebagai dalam firman Tuhan, berkumpul bersama di dalam satu tempat local church, dan ini kehendak Tuhan bagi kita. Buat sementara ini, beginilah caranya kita ada komunikasi dengan satu sama lain. Tetapi Immanuel, Tuhan berserta kita dimanapun kita berada. Sampai di sini Tuhan memberkati. Shalom Kristus, Tuhan memberkati. Amen.